Tua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika mendengar suara Tuhan Allahmu. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, Baik, semua dalam tentunya. keadaan sehat, baik, semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Iya. Sekarang kita mau doa dulu. Kita mau mulai kebaktian live streaming pada hari ini. Kalau yang masih main boleh diletakkan dulu. Kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Engkau sendiri yang memberikan sukacita-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, semuanya bersukacita? Bersukacita pastinya, Tante. Iya, walaupun di rumah kita harus tetap bersukacita. Iya, betul sekali. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ayo mari kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sama-sama hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan yuk. Semangat Tante. Semangat ya, kita Iya. harus semangat karena Tuhan Yesus tuh baik buat kita dan kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama.
kita. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, Naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bingkiti hanya untukmu. Percayalah ya, kita nyanyi lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Puji Tuhan. Tante, buah roh itu ada berapa ya? 9 Tante. 9. 9 betul adik-adik? Betul? Betul. Betul. Apa aja ya? Ada yang tahu? Kita nyanyikan sama-sama ya, apa aja buah roh itu? Ya, yuk. Oke. Masih semangat ya? Semuanya tepuk tangan yuk. Siap-siap ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan, kami rindukan Tuhan, hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Buka hati, tu jamah hati.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat, setiap hati kami Tuhan, berserah penuh. Ambil alih seluruh hidup kami hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, kami mengucapkan syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami sudah diberi kesehatan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mendengarnya Tuhan, biar Kau berikan kami hati yang subur, tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap benih-benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa beribadah kembali. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik, siapa yang sehat-sehat? Dipelihara oleh Tuhan? Oh,
puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh berterima kasih sebab Tuhan sudah memelihara kita hingga hari ini kita masih bisa beribadah kembali. Nah, adik-adik, tante mau ingatkan dulu. Minggu yang lalu kan dapat ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya sudah dihafalkan belum? Itu penting loh. Ayat hafalan itu bisa menguatkan kita. Ketika adik-adik membutuhkan ayat hafalan itu akan menguatkan kita. Yang sudah, good, puji Tuhan. Yang masih belum, ayo setiap ada ayat hafalan dihafalkan ya. Oke, sekarang kita mau siapkan diri untuk kita mau beribadah. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang pikul salib. Wah, ya adik-adik tahu kan salib itu tandanya seperti apa? Tahu ya? Nah, ya kenapa ya kita kok harus belajar tentang pikul salib ya? Ini ayatnya ada di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Ini loh, tante mau tunjukkan kepada adik-adik. Ya, ini ayatnya Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kapan? Setiap hari. Dan mengikut aku. Tante beri tanda warna yang berbeda. Aku di situ adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri. Ya, kita tidak menuruti keinginan kita sendiri. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, adik-adik. Nah, tante mau bawa adik-adik dalam satu cerita yang ada di Alkitab. Ya, ini adalah cerita tentang putra manusia Yesus. Tentang Yesus. Nah, ini ceritanya Yesus ketika menjelang kematiannya. Jadi ketika itu Yesus, masih ingat ya ceritanya ya. Saat itu mereka ada di Taman Getsemani, Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Yesus hanya memilih 3 orang saja bersama-sama dengan Yesus. Ya, apa yang dilakukan mereka di Taman Getsemani? Ternyata Yesus memberitahu kepada mereka, ayo kita berdoa. Nah, Yesus maju sedikit dari ketiga muridnya itu berdoa. Kita lihat bagaimana sikapnya Yesus. Berdoanya sungguh-sungguh kan? Berdoa sungguh-sungguh. Tetapi jauh di belakangnya Yesus itu ada 3 bayangan hitam. Itu murid-muridnya. Ya, nah, enggak tahu apa itu yang mereka lakukan di belakang. Tapi kita mau fokuskan kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan di sana? Berdoa sungguh-sungguh. Yesus berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Ya, nah ketika selang beberapa waktu Yesus berdiri dan dia melihat, loh mana ini murid-muridku yang aku ajak untuk berdoa bersama ini. Ternyata ketiga muridnya itu tertidur. Kelihatannya mereka capek. Ya, Yesus bangunkan mereka, ayo bangun, ayo berdoa. Ya, tapi ternyata mereka tidur. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Ikut-ikutan tidur? Gitu loh yang dilakukan Yesus. Yesus kembali berdoa. Kenapa ini Yesus kok berdoa sampai bolak-balik gitu ya? Nah, adik-adik, kita lihat di sini. Yesus pada saat itu begitu merasa takut. Ya, di gambar itu yang membantu adik-adik itu cuma gambar ya, supaya membantu adik-adik untuk mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Di gambar itu ada tetes, ada warna merah. Nah, di Alkitab ditulis Yesus berdoa, Yesus merasa takut sekali adik-adik. Ya, Yesus takut. Loh, Yesus bisa takut? Bisa. Dia juga
manusia ketika berada di dunia sama seperti adik-adik dan tante. Ya, dia juga pernah merasakan takut. Sampai di Alkitab dituliskan sampai peluhnya atau keringatnya itu seperti darah. Karena takut itu menggambarkan begitu takutnya Yesus. Ya, tapi apa yang dilakukan Yesus ketika dia takut? Dia tetap berdoa, Yesus tetap berdoa. Dan Yesus katakan, ternyata waktu itu Yesus itu dekat sekali dengan Bapaknya. Dia suka berdoa, sebab itu sudah semakin dekat waktunya untuk Yesus disalibkan. Sebab itu Yesus merasa takut dan dia berdoa. Sampai dia bilang gini sama Bapak di surga, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi biar kehendak Tuhan, kehendak Bapa saja yang jadi. Ya, Yesus tidak menuruti keinginan hatinya. Yesus merasa takut dan Yesus mengatakan, kalau boleh lalukan. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya, kehendak Bapa yang jadi. Itu yang dilakukan Yesus. Kita mau mencontoh seperti Yesus, adik-adik. Ya, nah kita lanjutkan ya. Yesus tetap taat. Tuh yang kita bisa belajar ya. Nah, sampai beberapa kali ya dikatakan di Alkitab kalau murid-muridnya itu tertidur terus. Ya, nah akhirnya yang terakhir kali Yesus bilang, itu loh, lihat. Orang-orang yang akan menangkap aku sudah datang. Ternyata di seberang situ ada orang-orang yang sudah siap untuk menangkap Yesus. Anak-anak pasti tahu ceritanya ini. Ya, siapa yang memberitahu? Yang mana yang namanya Yesus, siapa yang memberitahu? Iya, muridnya sendiri, Yudas. Nah, ya, akhirnya Yesus ditangkap dan dia harus disalibkan. Yesus harus memikul salibnya. Ya, dia begitu menderita sekali. Yesus begitu menderita ketika harus memikul salibnya sampai Yesus mati di kayu salib. Buat siapa? Buat adik-adik, buat tante, buat papa mama, buat semua orang yang mau percaya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Bagi yang mau percaya ada penebusan dosa. Ini dilakukan Yesus. Ya, dia mau menanggung semuanya. Dia mau taat pada kehendak Bapaknya. Walaupun itu terasa sepertinya berat buat dia. Buat Yesus sepertinya merasa takut sekali. Tapi dia menyerah. Ya, dia taat pada perintah Bapaknya. Yesus mau mati di kayu salib. Apakah sudah mati? Sudah. Yesusnya kalah? Tidak. Kita tahu semuanya bahwa Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kematiannya. Dan dia naik ke surga. Kemenangan itu ada pada Yesus. Kenapa? Karena dia mau pikul salib. Karena dia mau menderita. Karena dia mau mengalahkan keinginannya. Mengalahkan rasa takutnya. Mengalahkan rasa beratnya itu. Itu yang namanya pikul salib. Mau menyerah ya pada kehendak Bapa di surga. Nah, adik-adik, kita mau pelajari. Yesus merasa takut. Ya kan? Apakah adik-adik pernah merasa takut? Tante pernah. Ya, tante pernah. Dan tante ingat ketika tante takut. Tante ingat Yesus yang juga merasa takut. Tapi yang dilakukan Yesus berdoa. Ya, ketika adik-adik merasa takut, ambil waktu untuk berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku takut. Tolong aku. Ya, tidak menuruti keinginan hatinya. Yesus juga taat. Sebab itu dia mau mati di kayu salib.
Tadi Tante sudah sampaikan, kalau boleh lalukan cawan ini. Kalau boleh lalukan, ya, tugas Yesus yang berat ini lalukan. Tapi Yesus tidak mau menuruti keinginan hatinya. Dia mau pikul salib, dia mau mengalahkan, menyangkal dirinya, mau mengalahkan keinginannya sendiri. Dia mau taat. Yesus mau taat. Itu yang mau kita pelajari adik-adik, ya. Nah, Tante tadi bilang pikul salib. Sekarang gimana dong caranya pikul salib itu? Masa saya harus seperti Yesus? Nah, seperti Yesus yang bawa salib kemana-mana. Bawa kayu tuh yang tanda salibnya tuh kemana-mana. Setiap hari apakah seperti itu Tante? Atau oh ya berarti kalau pikul salib itu apa pakai kalung? Atau pakai apa yang perempuan, anak perempuan mungkin pakai anting-anting yang ada gambarnya salibnya. Apakah seperti itu? Bukan. Ya, pikul salib itu ada artinya. Ya, bukan seperti gambar ini, bawa pikul kemana-mana kayu dan bawa tanda salib. Bukan seperti itu adik-adik. Ya, nah pikul salib itu seperti ini. Contohnya ada banyak contoh dalam memikul salib ya. Bagaimana sih yang bisa kita lakukan? Nah, contohnya seperti ini. Mungkin adik-adik punya adik. Ya, punya adik. Nah, di hatinya mulai apa? Kalau adiknya disayang sama papa mama, dipangku, digendong sama papa mamanya, diajak main. Sementara adik-adik tidak diajak waktu itu ya. Nah, gimana perasaannya adik-adik? Ini contohnya. Apakah merasa iri? Mesti adik. Aku kan juga pengen disayang. Aku kan juga pengen diajak main. Nah, apakah papa mama tidak sayang pada kita? Sayang. Tapi karena kita menuruti iri hati. Nah, ya kan? Karena kita menuruti iri, kita jadi merasa tidak suka dengan adik kita, ya kan? Nah, ini adik-adik. Nah, pikul salib berarti kita tidak boleh iri hati, ya. Nah, ini artinya pikul salib. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini ya kan? Kalau di sini ada kakak sama adik. Coba lihat. Beda kan? Dengan gambar yang pertama kan? Yang pertama cemberut waktu adiknya sama papa mamanya. Nah, enggak suka sama adiknya. Nah, tapi yang kedua sayang sama adiknya ya. Nah, sayang sama adiknya ada lagi nih. Nah, kalau mungkin kakak atau adik kita atau teman kita yang berbuat salah, yang menyakiti kita ya, yang usil sama kita, yang ganggu kita. Nah, bagaimana? Bagaimana kita bisa pikul salib? Apakah kita mau balas? Atau seperti gambar yang pertama, awas ya, nanti nggak ada papa mama. Oh, adiknya, aku nggak mau sayang sama adik. Gitukah? Tidak. Ya, pikul salib itu tidak iri hati. Ini salah. Ini tidak mau pikul salib. Kan irinya dari hatinya sendiri. Sebenarnya papa mama kan sayang juga sama kita. Ya kan? Tapi karena dia merasa iri, nah menuruti hatinya. Nah, itu tandanya tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri. Itu cuma perasaan hatinya saja yang merasa iri, ya kan? Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Walaupun punya adik, ya pasti perhatiannya papa mama akan terbagi, ya kan? Tadinya cuma sendirian, sekarang ada adik, perhatiannya terbagi. Tapi papa mama tetap sayang. Dan kalau adik-adik bisa lihat, loh mama kok sama adik terus, oh enggak apa-apa. Sebentar lagi kalau adiknya sudah tidur, nanti pasti mama sama aku, ya kan? Nah ini bagus, good. Bisa menyangkal dirinya, ya, enggak menuruti keinginan hatinya. Nah, bagaimana dengan gambar yang bawah? Bagus apa jelek? Bagus ya, ini benar ini adik-adik ya. Kalau ada yang salah sama kita, kita enggak mau balas. Ya,
Kita tidak mau membalas, kita bisa menyangkal diri, kita bisa, tidak apa-apa, dimaafkan. Apalagi kalau orang itu minta maaf sama kita, ya, adik kita, kakak kita, atau teman kita minta maaf sama kita, mau enggak adik-adik minta maaf? Kalau ada yang salah sama kita, mau enggak adik-adik memaafkan? Mau ya? Iya, puji Tuhan. Itu namanya pikul salib. Ya, tidak menuruti kata hatinya sendiri. Ya, bisa mengalahkan keinginan hatinya. Ada banyak contoh yang lainnya. Mau marah? Tidak. Aku tidak mau marah. Sekalipun mungkin waktu itu kita pada posisi yang benar. Aku enggak salah loh, tapi aku diganggu loh. Aku diganggu lebih dulu. Aku mau balas? Tidak. Itu namanya pikul salib. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita tidak mau balas. Bahkan kita memaafkan, mengampuni, mendoakan. Itu namanya pikul salib. Ya, mau menyangkal diri. Tuhan bilang, kalau mau ikut aku dia harus menyangkal diri, harus memikul salibnya satu kali aja ya. Enggak. Setiap hari. Hah? Setiap hari? Oh, lah kalau saya diganggu terus, masa saya suruh ngalah terus? Ya, serahkan sama Tuhan. Tante, kok kelihatannya berat ya? Tidak. Kita mau melihat seperti Yesus. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Yesus bisa kuat untuk memikul salib, sanggup untuk memikul salibnya sampai mati di kayu salib. Sekarang tante mau tanya, Yesus itu salah apa enggak? Siapa yang bilang Tuhan Yesus tidak salah? Ya, Yesus tidak salah loh. Tapi dia mau pikul salib. Yesus mau disalibkan karena dia sayang, karena dia mengasihi manusia. Dan dia mau menebus semua dosa manusia. Dia mau memikul salibnya. Begitu juga dengan kita. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita ini benar. Kok aku disakiti terus? Kita mau pikul salib. Belajar dari kecil. Kalau kita mau belajar dari kecil, Tuhan akan berikan kesanggupan bagi kita. Bisa tak tante? Bisa. Bersama Yesus. Apa yang mesti kita lakukan? Supaya kita kuat seperti Yesus yang bisa menanggung, membawa, memikul salibnya. Setiap hari kita bisa pikul salib setiap hari. Ini berdoa seperti yang dilakukan Yesus. Berdoa ini tidak satu kali adik-adik. Sepanjang umur kita. Bahkan sepanjang hari kita bisa berdoa. Ya kan? Nah, ingat, kalau kita mesti pikul salib, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Seperti Yesus, kita sanggup untuk memikul salib, tidak menuruti keinginan hati kita, dengan berdoa setiap hari, bahkan setiap saat. Dan kita pun baca Alkitab. Ya, dari mana kita tahu kalau kita harus memaafkan? Dari mana kita tahu kalau ada orang yang salah pada kita, terus kita harus memaafkan, harus mengampuni, bahkan mendoakan, mengasihi mereka? Dari mana kita tahu kalau kita tidak baca Alkitab? Dari mana kita tahu kalau ini betul, kalau ini salah? Tidak boleh dilakukan. Dari firman Tuhan. Sebab itu kita perlu baca Alkitab setiap hari, ya. Nah, baca Alkitabnya setiap hari, jangan lubang-lubang, ya. Sekali lagi, yang masih kecil, oh itu buat koko sama cici aja, kakak aja, yang sudah bisa baca Alkitab. Tidak, adik-adik juga bisa belajar, ya. Bapak ibu, papa mama bisa bantu anak-anak untuk bisa baca Alkitabnya setiap hari, ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Ibadah. Nah, itu tante beri gambar anak yang sedang mungkin ketika itu melihat streaming seperti anak-anak.
Ya kan? Ada banyak cara untuk kita bisa tetap beribadah. Mungkin adik-adik ada pertemuan ya dengan guru-guru sekolah minggunya lewat apapun caranya. Ya, lewat video call atau lewat apapun caranya. Ya, ikuti, beribadah. Jangan sia-siakan waktu itu. Itu yang menjadi kekuatan kita adik-adik. Bisa kita pikul salib setiap hari karena kita suka berdoa, karena kita suka baca firman Tuhan, karena kita suka beribadah. Itu kuncinya. Ya, seperti yang dilakukan Yesus. Bisa pikul salib kuat. Ingat ya, pikul salib tadi itu apa? Tidak mau menuruti keinginannya. Ya kan? Lebih taat pada perintah Tuhan. Ya kan? Perintahnya Tuhan. Nah, kalau papa mama juga memberikan nasihat, memberikan perintah, kita juga mau taat. Ya kan? Nah, tidak menuruti keinginannya. Ya kan? Ada banyak contoh yang lainnya, tapi tante tidak mau bahas semuanya ya. Nah, ingat tadi contohnya, tidak iri hati, bisa mengampuni, bisa memaafkan. Ya, nah adik-adik, apa sih? Kenapa sih kita bisa berdoa, bisa suka berdoa, bisa suka baca firman Tuhan, bisa suka ibadah? Kenapa? Karena di hati kita mengasihi Yesus. I love Jesus. Di hati kita mengasihi Yesus. Sebab itu kita mau dan sanggup untuk pikul salib. Ya kan? Nah, adik-adik, mari mulai dari kecil kita belajar hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Nanti adik-adik kalau mau melakukan firman Tuhan setiap minggu, ketika adik-adik dengarkan firman Tuhan lewat streaming, ketika adik-adik baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Dari kecil terus bertumbuh. Ya kan? Nah, siapa yang mau pikul salibnya? Siapa yang mau belajar menyangkal dirinya setiap hari? Yang tidak hanya menuruti keinginan hatinya saja. Mau nangis, mau marah, mau iri hati. Siapa yang mau pikul salib? Ya, tante dan adik-adik mau belajar setiap hari pikul salib. Ya. Mau ya adik-adik ya, mulai saat ini ya. Ayo kita baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu tante sudah kasih warna yang berbeda. Mengasihi Tuhan berarti menuruti perintahnya Tuhan. Mau hari ini perintahnya Tuhan adalah pikul salib. Ya, hari ini perintahnya Tuhan pikul salib. Kita mau belajar sama-sama. Ya, tante belajar setiap hari pikul salib. Adik-adik juga ya. Kita ulangi lagi ya ayatnya ya. Ayat hafalannya ya. Yuk sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mau? Ya, mau ya? Oke, kita mau belajar untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ada satu pujian. Nah, pujiannya ini taat. T-A-A-T, kalau dibalik juga T-A-A-T ya. Nah, kita mau nyanyi ini. Lagu ini mungkin lagu yang agak lama gitu ya. Sudah kita tahu lagu ini ya. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama ya. T-A-A-T ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat.
dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti semua nasihat mereka. T-A-A-T, taat. Nah, taat seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati Tuhan Yesus. Kita juga mau taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, kita mau pikul salib. Oke adik-adik, mau ya? Ayo kita berdoa sama-sama. Sudah siap untuk berdoa? Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar hari ini tentang pikul salib. Tuhan Yesus sudah berikan contoh yang luar biasa. Bisa pikul salib, tahan untuk menyangkal diri, karena mau taat pada perintah Bapa di sorga. Tuhan, saya juga mau taat. Saya anak-Mu Tuhan, saya juga mau taat pada Tuhan Yesus. Saya mau taat melakukan firman-Mu. Pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari, dan mengikut Tuhan Yesus. Mulai dari kecil, kami mau belajar taat sampai besar nanti. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami juga tetap taat pada Tuhan Yesus, tetap cinta pada Tuhan Yesus, tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong beri kekuatan-Mu setiap hari. Kami boleh berdoa, membaca firman-Mu, dan kami boleh setia juga untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati papa mama kami, pekerjaan papa mama kami. Tuhan juga tolong, Tuhan turut bekerja di dalam setiap pekerjaan papa mama kami. Tuhan juga menolong kalau kami juga akan kembali ke sekolah Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Mungkin kami merasa gentar, merasa takut, merasa bingung. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami supaya sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada di hati kami. Dan kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai murid dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik jangan lupa sebentar lagi kita akan belajar juga loh untuk membuat craft ya, untuk membuat kreativitas. Jangan lupa ya, kita bisa tiru. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita membuat kreativitas. Bahan-bahannya penggaris, gunting, pensil, spidol hitam, lem, 3 lembar kertas origami, dan juga stiker. Kalau adik-adik nggak punya stiker, adik-adik boleh pakai hiasan ya adik-adik ya. Oke, pertama kita akan membuat salib adik-adik ya. Kita lipat terlebih dahulu kertas ini menjadi 2 seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan memakai penggaris adik-adik ya. Kita akan mengukur dari sini ke sini 1,5 cm adik-adik ya. Ini 1,5 cm. Kemudian kita ukur lagi dari sini ke sini 3 cm adik-adik ya. 3 cm. Kemudian dari sini ke sini 3,5, jadi 3,5 cm. Ini, kemudian dari sini ke sini 3 cm. Ini, kemudian kita ukur adik-adik. Ini 3,5 seperti ini. Kemudian dari sini ke bawah sini 8 cm adik-adik ya.
ukurannya adik-adik. Kalau sudah, kita gunting adik-adik ini ya, kita gunting. Seperti ini adik-adik ya, kita buka kalau sudah. Kemudian kita tempelkan di lembar kertas yang lain adik-adik seperti ini. Kemudian kita gunting adik-adik ya, tepian ya. Untuk tepiannya seperti ini adik-adik, kita gunting. Ya, jadinya seperti ini adik-adik ya. Kita gunting seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat hati adik-adik. Tante pakai kertas warna merah. Tante lipat bagi dua. Yohanes 14 ayat 15 ya. Ya, ayatnya Yohanes 14 ayat 15 kita tempel di sini adik-adik. Tante menempelnya hanya separuh adik-adik ya. Ikut aja di bagian atas ini dan juga di sebelah sini adik-adik. Seperti ini. Ini adik-adik. Kemudian kita akan menghias adik-adik. Tante memakai stiker. Kalau adik-adik nggak punya, boleh pakai yang lainnya adik-adik ya. Ini kita hias di sini adik-adik ya. Tante tempelkan bintang-bintangnya di salib ini adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah dihias, kalau adik-adik nggak punya stiker, boleh pakai hiasan seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan. Ini bisa dijadikan pembatas buku ya adik-adik, seperti ini. Ya, seperti ini. Atau adik-adik masukkan ke dalam buku. Sampai jumpa.